Halo, Shalom Aleihim, Bisem Hamasya. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saya, Anda, dan saudara sekalian. Pagi hari ini saya mau bercerita tentang pengalaman saya yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus menyertai saya, memberikan mujizat ketika kita percaya, seperti sebuah lirik lagu, ketika ku percaya mujizat itu nyata, dan itu nyata sekali dalam kehidupan saya. 1 minggu yang lalu saya terkonfirmasi positif COVID-19. Saya flu, saya demam, saya juga batuk, tertular dari pasien saya yang tidak jujur. Nah, ini sekali lagi kita jadi orang harus jujur, apalagi pandemi seperti ini. Kita nggak boleh menjadi berkat penyakit buat orang lain ya. Kita nggak boleh gitu. Berkat itu harus berkat yang bagus, berkat ekonomi, berkat makanan, berkat sukacita, berkat konseling yang kita lakukan terhadap sesama kita, itu hal-hal yang bagus. Tapi kalau kita bagi-bagi berkatnya tentang virus, apalagi virus corona, wah itu tidak bagus sekali saudara ya. Jadi pasien saya tidak jujur dan itu tidak boleh ditiru. Ketika kalian sakit, segera isolasi diri, periksa ke dokter, minum obat sesuai dengan keluhan, dan juga berdoa kepada Tuhan. Dan itu yang saya lakukan. Wih, hari pertama iya nggak karu-karuan ini hati rasanya. Orangnya bilang kepada saya, Mas mohon maaf saya konfirmasi positif COVID, tolong masnya atau Bapak Gideon untuk segera swab. Luar biasa, hati hancur, mau redam, tapi Tuhan Yesus tetap melindungi saya. Jadi apa yang saya lakukan adalah merespon dengan respon yang baik. Saya nggak mau terlalu menyalahkan orang tersebut, karena udah terlanjur juga terinfeksi, udah terpapar juga. Hari berikutnya saya swab dan hasilnya masih negatif, karena inkubasi kuman itu sekitar 3-5 hari ya, berdasarkan teori. Dan benar, hari ketiga saya mengalami flu, kemudian demam, lalu saya naik ke atas, ke rumah atas sendirian di sini, di tempat ini saya ngobrol dengan saudara sekalian. Saya isolasi dan puji Tuhan kemarin malam sama tadi pagi saya swab antigen, udah hasilnya. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Jadi ketika kita mengalami masalah, sakit, penyakit, atau apalagi terpapar COVID seperti ini, ya kita harus meresponnya dengan baik gitu loh. Kita nggak usah menyalah-nyalakan orang lain, nggak usah menyalah-nyalakan Tuhan. Yang penting bagaimana kita merespon sih. Oh, sekarang saya sakit, ya sudah isolasi mandiri. Kita mengisolasi dari keluarga dulu, dari lingkungan kerja dan lain-lain, karena kita nggak mau kan jadi pembagi berkat yang jelek, berkat virus loh, masa dibagi-bagikan, kan ya nggak boleh toh, ya kan. Berkat harus yang baik, berkat makanan, minuman, uang, sembako itu boleh. Konseling, membantu dengan tenaga pikiran terhadap sesama, itu berkat. Tapi kalau bagi-bagi virus, wah itu yang luar biasa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan ditiru pasien saya yang itu. Jadi saya meresponnya ya, walaupun kita sebagai manusia pasti khawatir lah, cemas. Kita pasti punya pemikiran yang enggak, yang aneh-aneh. Tapi saya meresponnya dengan berdoa, Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan saya sebentar pun, sedikit pun, bahkan sejengkal pun. Tuhan nggak akan pernah meninggalkan saya. Ketika saya sakit, saya mohon Tuhan untuk selalu menyertai saya menghadapi virus corona ini sampai saya dinyatakan sembuh. Dan puji Tuhan, setelah swab antigen akhirnya negatif juga. Jadi semalam tes 2 kali, hasilnya negatif. Tadi pagi juga tes dan hasilnya tetap negatif. Tapi saya tetap mau menyelesaikan isolasi mandiri selama 10 hari. Jadi mungkin sampai besok ya, besok atau lusa saya masih akan tetap di sini sambil menunggu. Saya sebenarnya sudah nggak ada sih gejalanya, tinggal ya pemulihan aja. Jadi Tuhan itu nggak akan pernah kok ngeninggalin kita sedikit pun. Bahkan saya merasa di sini bakal sendirian, saya bakal nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa, hiburan cuma handphone aja. Tapi handphone itu saya manfaatin bukan buat ngegame, ya ngegame sih untuk misalnya kalau pas lagi suntuk, tapi kebanyakan saya searching tentang khotbah-khotbah teologi, khotbah-khotbah kesembuhan, khotbah-khotbah tentang keselamatan, khotbah-khotbah dari beberapa pendeta-pendeta besar yang memang mereka
menyampaikan firman Tuhan dengan bagus, dengan enak. Jadi hati kita itu terasa aman dan nyaman gitu loh. Kalau kita sakit tapi yang kita dengerin itu firman, dan berita-berita yang kita baca juga itu tentang firman Tuhan gitu loh. Bukan terus kita sakit searching oh apa itu COVID, oh apa itu angkanya dan lain-lain, angka lalu penyebaran, lalu zona hitam, PPKM level berapapun, itu nggak masalah selama kalian tetap bersama Tuhan. Intinya tetap sama Tuhan aja ya. Jadi merespon sakit penyakit, merespon permasalahan itu dengan tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Jadi Tuhan benar-benar bekerja dalam hidup saya. Selama saya di sini, saya tidak lagi merasa cemas, saya tidak lagi merasa sendirian, karena saya tahu pertolongan Roh Kudus itu selalu hadir dimanapun di saat kita membutuhkannya gitu. Yang penting kita berdoa dengan ikhlas, dengan sungguh berserah kepada Tuhan, dan mengatakan, Tuhan saya mau ikut rancangan Tuhan, karena rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan keselamatan. Ya, semua udah pada tahu kan. Ya udah, tanpa basa-basi lagi. Dan ini pun saya merespon hal yang sama dengan saat saya merespon yang dulu. Jadi saya juga pernah mengalami seperti ini juga, dan saya juga waktu itu ya masih cemas, gelisah, lalu ya ke psikiater, ke psikolog, ngobrol sama beberapa teman. Akhirnya saya juga ngerasa terpanggil untuk menjadi seorang hipnoterapi, karena saya nggak sekolah psikolog, saya nggak sekolah dokter jiwa atau psikiater, saya sekolahnya fisioterapi. Jadi saya ngambil sertifikasi di hipnoterapi, di mana hipnoterapi itu juga bisa, istilahnya kita mempelajari tentang konseling, cuma nggak sedalam psikolog dan nggak sedalam dokter jiwa, tapi kita punya teknik, di mana teknik-teknik hipnoterapi itu tadi mampu untuk membuat orang menjadi rileks, merasa nggak panik lagi, nggak cemas lagi, nggak terlalu takut lagi dengan beberapa teknik-teknik hipnoterapi. Dan hipnoterapi itu bukan hipnoterapi yang klasik ya, bukan yang mesmerism atau kuantum, enggak. Yang saya pelajari progresif relaksasi atau progresif psikologi. Jadi memang ilmu psikologi yang dipakai, yaitu seni tentang afirmasi, memberikan informasi-informasi positif, pengulangan-pengulangan, memberikan motivasi dan lain-lain. Itu yang dinamakan hipnoterapi modern. Jadi saya bukan yang hipnoterapi yang 1, 2, 3 tidur. Nah itu enggak, itu takutnya itu mesmerism atau kuantum. Kalau yang itu memang tidak dihalalkan karena itu memang menggunakan magic, dan ada meditasi, di mana meditasi sendiri di dunia Kristen kan memang nggak boleh ya, kita nggak boleh mengosongkan pikiran, menyatu dengan alam dan lain-lain, karena meditasi sudah jelas dilarang itu di Alkitab ya, boleh dipelajari sendiri. Tapi hipnoterapi yang saya lakukan itu konseling, jadi progresif relaksasi. Saya mengajak klien dalam kondisi rileks, kemudian diberikan afirmasi-afirmasi positif sehingga masuk ke alam bawah sadarnya, dan dianya sudah nggak cemas lagi, nggak fobia, nggak takut, nggak panik lagi. Itu hipnoterapi. Nah, kemudian saya sakit ini yang kedua, respon saya sama. Jadi dulu kemarin waktu cemas juga tetap ke dokter, tapi saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semuanya saya YouTube full baca firman Tuhan, full dengerin khotbah tentang keselamatan, khotbah tentang kesembuhan. Intinya kita dengerin khotbah lah. Semua khotbah itu sebenarnya baik. Kalau misalnya kita merasa tertegur ya dirubah gitu loh. Kalau kita merasa tersindir sama pendeta itu ya dirubah, berarti kesalahan kita, berarti nggak sesuai dengan isi firman Tuhan. Jadi kita harus segera memperbaiki diri. Ya itu respon yang positif, yang seperti itu yang Tuhan mau. Jadi kalau kita sudah ngerasa bersalah, kita sudah ngerasa sakit ya kan, jadi bersalah, tertegur, kita kembali kepada Tuhan, kita mohon ampun. Kalau kita sakit, kita minta penyertaan Tuhan dalam proses penyembuhan kita. Oh, itu luar biasa. Hadirat Tuhan itu benar-benar di hati saya itu benar-benar kayak lega gitu loh. Walaupun sakit sendiri, isolasi, tapi kayak ada yang ngejagain. Roh Kudus itu baik gitu loh. Jadi doyan makan, semangat untuk sembuh, semangat untuk minum obat juga. Jadi ya hal-hal yang saya lakukan juga waktu di atas ini ya positif, dengan salah satunya seperti ini. Saya ngisi YouTube saya dengan, ya saya dibilang pengkhotbah belum ya, karena belum lulus juga, tapi saya berusaha untuk membagikan hal-hal yang baik
di mana yang sesuai dengan Alkitab dan juga firman Tuhan katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu aja yang saya pegang. Kalau saya gembira, saya dekat sama Tuhan, saya pasti gembira. Saya dekat sama Yesus, saya pasti senang. Saya dekat sama Allah Bapa, saya pasti sukacita. Itu aja yang saya pakai dan saya gembira. Dan kegembiraan saya itu menjadi salah satu titik balik kesembuhan saya selain oleh pertolongan Roh Kudus yang luar biasa. Jadi ya kita lakukan tugas kita, Tuhan lakukan tugasnya Tuhan. Biarkan Tuhan bermujizat di dalam diri kita ngeresponnya dengan positif, dengan terus berdoa dan bersyukur. Jangan lupa bahwa Tuhan itu tetap baik, akan terus baik, dan selama-lamanya tetap baik. Saya yakin dan percaya, nggak hanya saya yang disembuhkan Tuhan, nggak hanya saya yang dilawat oleh Tuhan, nggak hanya saya yang disembuhkan oleh Roh Kudus, tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Jadi jangan pernah cemas, jangan pernah panik. Yang penting ketika kita sakit, isolasi mandiri, jangan baca berita negatif, tapi kita jaga imunitas kita dengan baca firman-firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah firman Tuhan yang ada di YouTube. Banyakin berdoa, saya yakin dan percaya Tuhan akan dan pasti menyelamatkan hidup Anda dan menyembuhkan kesehatan Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang maha baik, Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami kapanpun dan dimanapun, apapun kondisi kami. Walaupun kami berdosa pun, Tuhan masih tetap sayang kepada kami semua. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati kami di dalam pekerjaan kami, sekolah kami, bisnis kami, rumah tangga kami, semuanya dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah Tuhan, dan berikan kecukupan bagi yang membutuhkan. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus akan terus melindungi kami dalam setiap sisa kehidupan kami. Dan Tuhan juga akan menyelamatkan kami umat-umat-Mu sebagaimana janji Tuhan kepada kami, baik kepada keluarga kami maupun seisi dunia ini. Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan Yesus sangat baik dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih dahulu ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan, yang menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, memohon ampun serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom alaihim. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan pernah kompromi kepada Tuhan, tetapi serahkanlah hatimu kepada Tuhanmu Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom.